orang tabib atau dukun atau orang yang memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan secara tradisional di kota madya San Rafael, San Luis, dan San Carlos. Untuk teknik samplingnya menggunakan teknik purposive sampling karena pemilihan sampel didasarkan atas keputusan peneliti. Next. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas sendiri dilakukan dengan interview tidak struktur kepada tabib atau penikmat tanaman mengenai etnobotani dari kejadian yang disebabkan oleh ular ovidia, meliputi pengalaman penggunaan tanaman sebagai penyembuhan racun hewan. Selain itu, jenis tanaman yang digunakan, cara pembuatan melalui maserasi atau perebusan, teknik aplikasi, mandi, minuman, tapal ataupun uap, dan lama pengobatan. Untuk uji reliabilitas dilakukan dengan penilaian deskriptif mengenai spesies dan dilakukan identifikasi spesimen yang dilaksanakan di Herbarium University of Antioch. Selanjutnya yaitu rancangan tabel data pengamatan dan datanya. Pada perancangan tabel data ini, tabel pertama terdapat tabel tumbuhan yang digunakan untuk melawan gigitan ular di Antioquia Timur. Pada tabel ini berisikan nama spesies atau famili yang dari koleksi tanaman, kemudian ada nama umum di wilayah studi, kemudian ada asal, nomor informan, bagian yang digunakan, formulir administrasi, bentuk kesiapan, dan rute administrasi. Ya, Foni Masrura akan menjelaskan mengenai analisis data. Selanjutnya di sini ada reduksi data yang akan menyederhanakan data sesuai dengan kebutuhan dan memudahkan untuk penangkapan informasi. Selanjutnya untuk penyajian data direpresentasikan dalam bentuk tabel dan diagram untuk menampilkan hasil reduksi data. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan, yakni klasifikasi asal masing-masing spesies diselidiki dalam database botani, yakni pada www.tropicos.org. Selanjutnya ada penyajian hasil analisis penelitian. Yang pertama pada slide tertera gambar 1, yakni peta spesifik dari lokasi penelitian, yaitu San Rafael dan San Luis. Pada peta ini, keterangan A menunjukkan letak negara Kolombia, yang kedua B itu ada letak provinsinya, dan C adalah zoom out dari lokasi penelitian pada kota San Carlos, San Rafael, dan San Luis. Next. Selanjutnya ada tabel 1, yaitu tanaman yang digunakan untuk melawan gigitan ular. Tabel ini terdapat 16 famili dengan 29 spesies. Ini adalah famili dari nomor 1 sampai 8. Next. Ya, bisa dilanjut. Lalu di sini ada spesies dari nomor 9 sampai 18, lanjutan dari gambar di slide sebelah. Lanjut. Dan ini adalah sisa dari spesies dari nomor 19 hingga 29. Merupakan lanjutan dari gambar 2, yaitu tanaman yang digunakan untuk melawan gigitan ular. Selanjutnya, di sini ada diagram yang diagram pada gambar ketiga berupa tingkat administrasi persiapan tanaman penyembuhan dalam etnobotani kecelakaan ular di Antioquia Timur. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, untuk kelompok 7 sudah mempresentasikan review jurnal. Berikutnya adalah kelompok 1 ya. Silakan perwakilan kelompok 1 mengunggah slide-nya.
Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya akan buka dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai review jurnal studi etnobotani terhadap masakan suku Sasak di Pulau Lombok, Indonesia, dengan judul jurnal Ethnobotanical Study on Local Cuisine of Sasak Tribe in Lombok Island, Indonesia. Dengan anggota kelompok kami yakni ada Afif Eka, Muhammad Raihan Yasar, Ahmad Haif Noval, Imade Arya, dan Zehan Pahlavi. Tujuan dari penelitian ini yakni adalah untuk mengeksplorasi pengetahuan masyarakat lokal dalam memanfaatkan dan meregulasi atau mengatur tanaman sebagai bahan masakan dari suku Sasak. Yang kedua, yakni adalah untuk menganalisis persepsi dan konsepsi masyarakat Sasak, masyarakat suku Sasak terhadap kegiatan makan dan makanan. Dan untuk jenis penelitian dari jurnal ini ialah studi non-eksperimental survei botani. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rancangan penelitian. Jenis rancangan penelitian yaitu penelitian survei. Dengan jenis data penelitian adalah pada tabel berikut. Untuk jenis data nominal, contohnya klasifikasi tanaman dengan satuannya famili. Yang kedua, jenis data ordinal dengan contohnya yaitu identifikasi spesies tanaman di masakan suku Sasak dengan satuannya nilai ICS. Yang ketiga adalah rasio dengan contohnya jumlah tanaman dengan satuannya spesies. Yang keempat adalah kontinu dengan contohnya luas desa dan satuannya hektar. Yang kelima adalah kualitatif deskriptif dengan contohnya yaitu survei terhadap penggunaan tanaman dalam masakan tradisional suku Sasak di Pulau Lombok, Indonesia. Dengan satuannya data survei. Untuk data koordinat sendiri tidak ada. Next. Kemudian variabel. Variabel bebasnya yaitu keanekaragaman tumbuhan di Pulau Lombok. Variabel terikat yaitu masakan lokal Sasak di Pulau Lombok. Variabel kontrol yaitu bahan baku masakan lokal suku Sasak di Pulau Lombok. Dan variabel moderator yaitu adat suku Sasak di Pulau Lombok. Next. Arya ini masih di mute ya. Oh, mohon maaf. Ya. Ya, untuk berikutnya merupakan uji validitas dan reliabilitas data. Ya, uji validitas dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan dan perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria lain di luar data tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan observasi, interview, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan berupa observasi langsung dan observasi partisipasi. Interview yang dilakukan berupa interview semi-terstruktur dan open-ended interview, serta dokumentasi berupa foto-foto makanan kuliner Sasak. Untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan penilaian kuantitatif berupa analisis indeks nilai kepentingan budaya oleh Turner dan Hoffman, Gallagher, dan Purwanto et al. Untuk menilai nilai kepentingan budaya semua spesies tumbuhan. Dengan kategori yang digunakan adalah masakan dalam kuliner Sasak. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu rancangan tabel data pengamatan dan datanya. Berikut ini merupakan tabel 1 ringkasan pemanfaatan tumbuhan dalam kuliner Sasak. Tabel ini terdiri dari 8 kolom. Kolom pertama yaitu kategori atau kategori tumbuhan. Itu contohnya pada tabel yaitu Cerealia atau cereals. Kolom kedua yaitu spesies atau spesies tumbuhan. Contoh dari tumbuhan Cerealia di sini yaitu Oryza sativa atau tumbuhan padi. Kolom ketiga yaitu famili atau famili tumbuhan. Tumbuhan padi tergolong dalam famili Poaceae, yaitu tumbuhan padi-padian. Kolom keempat yaitu growth form atau bentuk tajuk dan struktur tumbuhan. Tumbuhan padi memiliki bentuk tajuk dan struktur tumbuhan herba atau herb. Kolom 5 yaitu part use atau bagian tumbuhan yang digunakan. Bagian tumbuhan padi yang digunakan yaitu bijinya. Kolom ke-6 yaitu use content atau penggunaannya dalam kegiatan sehari-hari. DC di sini adalah daily and ceremony, yang berarti orang Sasak menggunakan tumbuhan padi baik untuk penggunaan sehari-hari maupun pada saat perayaan tertentu. Kolom ke-7 yaitu RU atau reported use atau jumlah penggunaan dalam penggunaan dalam kegiatan sehari-hari. Tumbuhan padi memiliki nilai RU29 yang berarti tumbuhan padi digunakan dalam 29 macam kuliner Sasak, baik daharan atau makanan utama, jaje atau jajanan, dan ineman atau minuman. Kolom ke-8 yaitu ICS atau Index of Culinary Significance atau Indeks Nilai Kepentingan Budaya. Dalam kuliner Sasak, tumbuhan padi memiliki nilai ICS yaitu 1170, yang berarti tumbuhan padi memiliki banyak kegunaan dalam kuliner Sasak. Next. Baik, untuk analisis data, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik data kuantitatif berdasarkan observasi. Pendekatan multidisiplin yang berfokus pada pembahasan terkait kultur budaya Sasak dari sudut pandang etnobotani. Yang dimaksud etnobotani di sini adalah yaitu terkait dengan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan oleh masyarakat kultur suku Sasak. Analisis data dilakukan dalam pengumpulan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data perolehan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel, gambar, maupun peta. Next. Penyajian hasil analisis data untuk yang pertama itu adalah gambar peta terkait Pulau Lombok. Di sana ada keterangan-keterangan juga, baik keterangan itu berupa tempat wilayah diperolehnya data, baik secara langsung maupun observasi wawancara terhadap masyarakat. Next. Yang kedua adalah bagan. Bagan pertama di sini menunjukkan
food categories atau kategori makanan dari suku Sasak. Di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu ada makanan utama, meal, yang kedua itu ada snack atau camilan, dan ketiga ada beverage, itu minuman. Untuk bagian kedua di sini merupakan aliran atau arus penggunaan tumbuhan, baik yang berasal dari petani atau bisa dari tumbuhan liar, serta alurnya dalam penggunaan di kultur masyarakat budaya Sasak. Lanjut. Untuk gambar pertama menunjukkan jenis camilan dari pemanfaatan tumbuhan-tumbuhan di Pulau Lombok oleh suku Sasak. Seperti gambar pertama, itu ada abuk, terus gambar yang merupakan camilan dari penggunaan beras. Kemudian pada gambar 2, di situ ditunjukkan bahwa jenis-jenis makanan yang menggunakan komposisi bumbu 4 bumbu utama. Itu ada contohnya, ada 4. Bisa di next. Untuk gambar ketiga, di gambar ketiga itu menyajikan makanan utama juga yang mengandung atau yang dibuat dari olahan tumbuhan dari 20 jenis tumbuhan yang berbeda atau lebih. Untuk gambar keempat itu ada makanan yang mengandung kacang-kacangan. Untuk gambar kelima sendiri itu ada jenis makanan yang pedas atau terkesan lebih banyak menggunakan ingredients atau bahan-bahan tumbuhan yang mengandung spicy. Lanjut. Nah, untuk tabel pertama di sini menunjukkan summary of plants utilization of Sasak cuisine. Jadi di sini jenis-jenis tumbuhan yang digunakan oleh suku Sasak dalam pemanfaatan pengolahan makanan, baik cemilan, makan besar, ataupun minuman. Lanjut. Nah, di sini ada tabel kedua. Di sini ada terbagi menjadi subtabel, ada 2 subtabel. Tabel A11 itu merupakan list dari tipe makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat suku Sasak. Di situ terdapat 69 jenis, dan untuk tabel A12 itu tipe konsumsi dari Sasak atau cemilan suku Sasak. Ada PY sampai kelilik, sampai dari 1 sampai 71 jenis. Next. Untuk tabel 4 sebenarnya merupakan tabel lanjutan karena dia masih termasuk tabel 1, namun dia termasuk tabel 1.3 atau subtabelnya. Nah, untuk yang tabel 1.3 ini menyajikan jenis-jenis minuman yang biasa digunakan atau diolah oleh suku Sasak dari jenis tumbuhan yang terdapat di sana. Untuk tabel 5 itu ada list tumbuhan yang digunakan oleh suku Sasak berdasarkan indeks cultural significance. Jadi diurutkan dari semua jenis tumbuhan yang digunakan. Oke, lanjut. Ini merupakan masih lanjutan dari tabel yang jenis tumbuhan yang digunakan oleh suku Sasak berdasarkan ICS. Nah, oke, next. Baik, terima kasih. Sekian atas presentasi kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kelompok sudah mempresentasikan review jurnalnya. Sebelum kita masuk ke DCR ya,